Rekan di sini jumpa lagi dengan Mas Nanang Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cara membaca suatu nameplate pada motor listrik 3 pas. Dengan mengetahui nameplate pada suatu motor listrik, kita bisa mengetahui berapakah RPM-nya, berapakah dayanya, berapakah arus maksimalnya, berapakah frekuensinya, dan lain-lain ada di dalam nameplate motor tersebut. Sebagai contoh, kebetulan di sini ada satu buah nameplate dengan merek Maiden. Ini adalah motor 3 pas. Kebetulan ini koneksinya star, bintang. Di nameplate kebetulan tidak ada keterangannya, tapi ini adalah motor dengan koneksi bintang. Coba perhatikan di pojok kiri atas terdapat tulisan 380V. Ini adalah voltase, tegangan kerjanya. Jadi motor ini bekerja pada tegangan 380 volt pada koneksi bintang. Di bawahnya ada 50 Hz, ini adalah frekuensinya. Dengan mengetahui frekuensi ini kita akan bisa menghitung, meskipun misalkan di sini tidak ada keterangan RPM-nya berapa, kita bisa menghitung RPM-nya dari frekuensi yang tertulis di dalam nameplate motor ini. Terus di bawahnya terdapat tulisan 7.3A. Ini adalah arus maksimal motor Maiden ini. Jadi arus maksimal adalah 7,3. Kalau misalkan pada posisi dia berjalan dengan beban, tidak boleh lebih dari 7,3 ampere. Karena kalau 7,3 ampere arusnya nanti motor akan trip dan gampang terbakar atau overload, overcurrent. Di bawahnya ada tulisan 1390 RPM. Ini adalah putaran per menitnya. Jadi ada berapa putaran tiap menitnya? 1390 RPM. Di samping kanannya sebelah tengah ada tulisan 3.0 kW. Ini bukan 30, ini 3.0 kW atau 3 kW. 3 kW berarti 3000 watt. Di sampingnya ada tulisan 4P. Ini adalah keterangan 4 pole, 4 kutub. Nanti akan kita bahas apa maksudnya. Sekarang kita akan bahas kupas satu persatu berapakah daya motor Maiden ini. Di sini tertulis 3.0 kW. Apakah benar 3.0? Mari kita hitung. Coba perhatikan pada rumus mengetahui daya suatu motor adalah P adalah V kali I kali cos pi kali akar 3. Akar 3 sama dengan 1,73. Jadi kalau misalkan sekarang kita masukkan untuk mencari P berdasarkan nameplate yang tertulis di sini. P adalah V kali I kali cos pi dikali akar 3. V-nya kita tahu 380 volt. I-nya 7,3 ampere. Cos pi di sini tidak ada keterangan, kita pakai aja 0,85 dikali akar 3. Jadi 380 dikali 7,3 dikali 0,85 dikali 1,73 yaitu 4079 watt atau 4 kW. Coba perhatikan, kalau kita hitung berdasarkan arus yang tertera di nameplate, daya motor ini adalah 4 kW. Tapi kenapa di sini tertulis 3.0 kW? Sekarang kita akan kupas. Selanjutnya kita kupas yang 3 kW ini dari mana? 3 kW adalah dari rumus daya adalah P sama dengan V kali I kali cos Q dikali akar 3. Jadi untuk mengetahui arusnya, arus ampernya yaitu P dibagi V kali cos pi dikali akar 3, yaitu 3000 karena 3 kali jadi 3000 watt
dibagi 380 dikali 0,85 dikali 1,73. Ketemu 5,368 ampere. Jadi ampere motor ini yaitu 5,36. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa pada perhitungan berdasarkan arus yang di sini 7,3, tapi kalau kita berdasarkan KW yang tertulis di sini adalah cuma 5,36. Inilah yang disebut dengan efisiensi. Jadi kalau misalkan pada suatu motor itu didesainnya berdasarkan nameplate yang tertera, arus yang tertera pada nameplate yaitu 4 kW, tapi kenyataannya cuma 3 kW. Ini yang disebut efisiensi. Untuk mengetahui efisiensinya yaitu daya yang sebenarnya kita bagi dengan daya perhitungan berdasarkan nameplate arusnya tadi yaitu 4 kW. Jadi efisiensinya yaitu 3000 dibagi 4 kW atau 4000. Sebenarnya kan tadi 4079 kita bulatin aja jadi 4000. Jadi ketemu 0,73. Jadi efisiensi ini adalah efisiensi motor ini 73%. Efisiensi bagus itu sekitar 9 di atas 0,9. Jadi kalau misalnya 70 termasuk efisiensi termasuk motornya kurang bagus, dayanya terlalu gede. Jadi dari 4079 kurangin 3000 jadi 1079 watt. Jadi hilang dayanya 1000 watt atau hampir 1,5 HP. Jadi untuk efisiensi 73%, 0,73, ini adalah motor ini terlalu tidak bagus lah, kurang maksimal. Selanjutnya di samping tulisan 3 kW di sana ada tulisan 4P. Ini adalah 4 pul. 4 pul adalah 4 kutub. Sekarang kita coba masukin rumus RPM. Rumus RPM adalah 120 dikali frekuensi dibagi jumlah pul. 120 dikali 50 dibagi 4 ketemu 1500 RPM. Coba perhatikan. Berdasarkan rumus ketemunya adalah 1500 RPM. Tapi di sini tertulis RPM adalah 1390. Kenapa berbeda? Karena perbedaan ini terjadi karena ada slip pada motor tersebut. Slipnya yaitu 1500 kita kurangin 1390 jadi sekitar 110 RPM. Kalau kita persenkan sekitar 7%. Jadi 1500 dikurangin 1390 jadi ketemu 110 dibagi 1500 dikali 100% ketemu sekitar 7%. Jadi slip motor ini adalah 7%. Selanjutnya dalam perhitungan suatu motor listrik ada arus atau kawat yang akan digunakan pada motor tersebut. Ada berapa diameternya? Kita berhitungnya berdasarkan arus yang tertulis di sini yaitu 7,3 ampere atau arus perhitungan daya sebenarnya yang 3 kW ini yang tadi ketemu sekitar 5,368. Menurut Anda kita pakai berpatokan pada arus yang mana? Pasti ada pertanyaan. Ini pertanyaan besar yang sering sekali masuk di DM saya. Gimana caranya untuk mengetahui arus kawat yang digunakan, luas diameter kawat yang digunakan pada suatu motor listrik? Saya jawab di sini. Untuk menghitung suatu diameter kawat pada motor baik maupun 1 pas maupun 3 pas, kita berdasarkan arus yang tertulis di sini 7,3 ampere, bukan perhitungan yang di KW tadi. Jadi kita menghitung kawat yang digunakan, diameter kawat yang digunakan, ya cara rumusnya adalah
arus maksimal di sini tertulis 7,3, kita bagikan current density. Current density adalah kemampuan arus pada suatu kawat penghantar. Jadi maksimalnya berapa ampere, satunya milimeter persegi. Jadi luas penampangnya nanti ketemunya berapa, dari ampere ini, ampere yang tertulis di nameplate ini kita bagi dengan current density-nya. Nanti ketemu luas penampang. Dari luas penampang ini kita akan mengetahui berapa diameter kawat yang digunakan. Terus, apakah jika kita sudah mengetahui luas penampangnya, apakah dengan koneksi star atau delta ukurannya sama? Tentu saja beda. Ada perhitungannya tersendiri. Kan kita bahas di lain kesempatan. Untuk saat ini kita pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Lain kali kita perjelas lagi, kita sambung. Kita akan membahas berapa diameter kawat yang digunakan pada koneksi star, koneksi delta. Kalau kita mau memakai satu kawat atau dua kawat atau tiga kawat, gimana caranya? Nanti kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Tetap semangat, tetap tingkatkan skill kemampuan kita. Selain praktek, kita harus lengkapi diri kita dengan teorinya, ilmunya. Cukup sekian. Tetap semangat. Salam teknisi.